Sayang, Brak, Aditya tersentak karena baru saja dia mematikan mesin mobilnya tapi Anga sudah lebih dulu turun dari mobil dengan membanting pintu mobilnya keras. Ya Allah, ternyata serem juga istriku kalau marah. Aditya mengusap dadanya yang di dalam sana jantungnya berdetak dengan kencang. Tanpa menunggu lama, Aditya langsung turun mengejar istrinya yang sejak tadi mendiamkannya itu. Tanpa banyak bertanya juga ia sudah tahu apa penyebab istrinya seperti itu. Sayang, Aditya menghampiri istrinya yang sedang mengganti bajunya. Sayang, Mas sama dia itu nggak ada hubungan apa-apa. Dia juga cuma teman kantor biasa yang kerjanya di luar kantor jadi jarang ketemu sama Mas kalau di kantor. Mas juga nggak pernah nanggepin dia. Percaya sama Mas Dek, Mas cuma cinta sama kamu. Anga masih saja acuh. Dia duduk diam dengan wajah datarnya sambil membersihkan wajahnya dengan kapas. Sayang, Aditya berjongkok di samping istrinya. Mas tahu kalau kamu cemburu, Mas suka karena itu tandanya kamu beneran cinta sama Mas. Tapi jangan diemin Mas kayak gini dong, ya. Udah ya sayang. Aditya memeluk pinggang Anga, menyusupkan kepalanya di perut istrinya. Sayang, bantuin ayah bujuk ibu dong biar nggak marah lagi sama ayah. Aditya mengecup perut Anga berkali-kali. Cih, siapa juga yang cemburu sama dia, gumam Anga membuat Aditya mendongak. Terus kenapa dari tadi kamu diemin Mas kalau kamu nggak cemburu? Jujur aja sayang, Mas suka kok kalau kamu cemburu. Anga bukan cemburu ya Mas. Anga cuma nggak suka aja sama wanita kayak gitu. Ya walaupun dia belum tahu kalau Mas Adit udah punya istri, harusnya nggak kayak gitu juga dong. Omelan Anga yang ditunggu-tunggu Aditya akhirnya keluar juga. Tapi lebih baik begitu daripada Aditya harus menghadapi Anga yang diam 1000 bahasa sejak keluar dari restoran tadi. Iya sayang, Mas percaya kalau kamu nggak cemburu. Apa sebenarnya Mas suka kalau dideketin wanita kayak gitu? Jangan-jangan di kantor banyak juga ya yang jaya gitu. Astagfirullah sayang, Mas ini bukan laki-laki kayak gitu. Kalaupun ada, Mas juga nggak bakalan nanggepin. Habisnya, tadi dia itu genit banget sama kamu. Kayak udah biasa gitu. Aditya terus mencoba untuk mengalah dan selalu di bawah kemarahan istrinya. Dia tidak ingin membuat kemarahan istrinya itu semakin menjadi hingga masalah kecemburuan itu semakin memanjang meski Anga sendiri tak mengakui perasaannya itu. Ya udah, besok Mas bakalan lebih tegas lagi sama dia. Selama ini Mas cuma nggak peduli sama dia aja karena Mas belum punya alasan yang tepat untuk membuatnya menjauh makanya dia masih berani jaya gitu. Kalau sekarang kan udah ada kamu, istri Mas yang paling cantik. Pasti dia nggak bakalan berani lagi. Beneran, nggak merasa kehilangan penggemar nih. Anga tahu kalau di lingkungan kerja suaminya pasti ada 1 atau 2 orang wanita bahkan lebih yang menaruh hati. Siapa juga yang tidak mau dengan sosok Aditya. Anga saja sampai jatuh hati dengan begitu mudah. Tapi dia sendiri sadar kalau dia tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Mau sekeras apa Anga berusaha menahan Aditya agar tidak lepas dari genggamannya ke pelukan wanita lain. Kalau Aditya sendiri punya niat untuk lepas, pasti Anga tak akan bisa menahannya lagi. Jadi semua itu tergantung Aditya itu sendiri. Pria itu bisa menahan godaan di luaran sana atau tidak. Anga benar-benar pasrah. Tapi kali ini, melihat sendiri wanita yang begitu menginginkan suaminya membuat Anga lepas kendali. Dia juga tidak tahu kenapa bisa marah sampai mendiamkan suaminya seperti itu. Mas nggak butuh penggemar, yang Mas butuhkan cuma istri. Kamu aja udah cukup. Anga memicing menatap mata suaminya. Semua yang Aditya katakan sejak tadi memang selalu memancarkan kejujuran. Tapi Anga saja yang selalu mencari celah untuk menyudutkan suaminya itu. Udahan ya marahnya. Seperti biasa, Aditya selalu menggunakan jurus rayuannya dengan menggesekkan hidungnya pada lengan Anga dan mengecupnya berulang kali. Cek, sejak kapan Mas Adit yang dewasa dan berwibawa jadi anak kucing gini, Anga masih terlihat begitu sinis tanpa senyum sama sekali. Sejak jadi suami kamu dong sayang. Mana bisa Mas kayak gini di depan orang lain. Bisa hilang pamor kalau kayak gitu. Oh, jadi Mas cuma mau kelihatan berwibawa kalau di depan orang lain doang gitu maksudnya. Biar wanita-wanita di luar sana makin suka sama Mas gitu. Aditya memejamkan mata dengan kedua matanya dengan erat karena mulutnya yang salah bicara. Bukan gitu maksudnya sayang, Mas Cu. Alah banyak alasan kamu Mas. Ingin sekali Aditya menamparkan mulutnya sendiri karena tak bisa diajak kerjasama di saat genting seperti ini. Padahal baru saja Anga mulai luluh, tapi kini sudah mulai memanas lagi. Sayang, dengarkan Mas Du. Tok, 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 suara ketukan pintu dari luar rumah membuat Aditya dan Anga saling pandang.
Biar Mas yang buka ya sayang. Anga membiarkan Aditya berjalan lebih dulu namun dia juga mengikuti suaminya itu untuk keluar. Mas Adit, ya sebentar, ceklek, Mas Karyo, Mas Bejo. Aditya begitu terkejut karena kedua supir di rumahnya itu tiba-tiba muncul di rumahnya padahal baru 2 hari yang lalu mereka pulang ke Jogja. Loh Mas Karyo kok di sini? Anga kira udah pulang ke Jogja, Anga yang muncul dari belakang Aditya ikut terkejut. Kami memang sudah pulang Mbak, tapi kami datang lagi untuk mengantarkan kiriman dari Ibu Rahayu untuk Mbak Anga. Hah, kiriman apa? Anga menatap suaminya yang hanya mengedikkan bahunya saja. Ini semua Mbak, tunjuk Karyo pada kotak-kotak kontainer kecil yang Karyo letakkan pada kursi dan meja di depan teras. Apa ini Mas? Ini semua masakan Ibu Rahayu, katanya Mbak Anga kangen masakan beliau. Jadi Ibu masak semua ini untuk Mbak Anga. Hah, Anga langsung menatap suaminya. Mas, jadi tadi malam kamu beneran bilang sama Ibu? Iya, tapi nggak tahu kalau secepat ini sampai sini. Anga tak tahu harus bagaimana, dia malah menangis memeluk suaminya. Loh kok nangis sih? Anga bahagia karena Ibu baik banget sama Anga Hiks. Di balik tangis Anga itu, Aditya merasa lega. Dia ingin berterima kasih pada ibunya juga pada Karyo dan Bejo karena sudah menyelamatkannya dari kemarahan istrinya sejak tadi. Makasih ya Mas Karyo dan Mas Bejo sudah menyelamatkan saya, ucap Aditya sambil menenangkan istrinya. Maksud Mas Adit, ya pokoknya makasih aja, Aditya tersenyum lebar yang membuat kedua pria itu tampak kebingungan. Iya Mas, ini Mas kopinya diminum dulu biar seger. Makasih banyak loh Mas Adit. Mas malah jadi melayani kami kayak begini. Rapopo Mas, kan Mas Karyo sama Mas Bejo tamu di sini. Yowes sewajarnya tak layani dengan baik. Mas juga sudah pada capek tuh perjalanan jauh. Iya Mas makasih loh ini, sahut Bejo. Ya sudah, abis ini makan sekalian. Terus istirahat, kasur sama bantalnya susah tak siapkan di sana, tunjuk Aditya pada kasur lipat di sudut ruangan. Iya Mas Adit, saya tak telpon Ibu dulu ya Mas. Aditya beranjak dari sofa untuk menyusul istrinya di kamar. Monggo Mas silahkan, Bejo menanggapi tuannya itu dengan ramah. Sayang, Aditya mendapati istrinya sudah wangi karena baru saja mandi. Iya Mas, Aditya kembali merasa lega karena istrinya telah kembali ke setelan awal. Anga yang lemah lembut kepadanya. Mas mau telepon Ibu dulu. Mau kasih kamar kalau masakannya udah sampai untuk menantunya. Iya Mas, cepat video call Ibu. Anga mau bilang makasih, Anga mendekati suaminya yang duduk di tepi ranjang. Untuk beberapa saat keduanya menunggu panggilan yang sedang terhubung. Assalamualaikum Ibu, ucap Aditya lebih dulu ketika melihat wajah ibunya muncul di ponselnya. Waalaikumsalam anak-anak Ibu, kalian baik-baik di sana kan? Alhamdulillah kami baik Bu. Ini mantu Ibu katanya mau bicara, Aditya mengarahkan ponselnya lebih condong pada Anga. Ibu, matur suwun sudah repot masakin buat Anga ya Bu. Anga nggak tahu kalau Mas Adit beneran bilang sama Ibu kalau Anga kangen masakan Ibu, suara Anga bergetar karena tangisnya yang mulai datang. Sama-sama Nduk, Ibunda merasa direpotkan. Justru Ibu merasa senang kalau kamu bilang apa yang kamu dari Ibu. Itu suamimu suruh keluarkan semua masakannya dari kontainer. Abis itu dipanaskan lagi karena ada yang pakai santan. Abis itu dimasukkan dalam kulkas biar awet. Ibu masak menu banyak tapi jumlahnya dikit biar kamu ndak bosan. Kalau abis dan pingin masakan Ibu lagi, tinggal bilang aja biar Ibu kirim lagi ya Nduk. Anga tak bisa menahan tangisnya lagi sekarang. Ibu mertuanya yang dulu begitu membenci dan tak menginginkan dirinya kini telah berubah menyayanginya. Kasih sayangnya justru melebihi dari seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Matur suwun Ibu, Anga nggak tahu harus bilang apa lagi. Ibu baik banget sama Anga Hiks. Anga yang begitu merindukan sosok ibu tentunya begitu tersentuh dengan apa yang ibu mertuanya lakukan. Sud jangan nangis lagi dong sayang, Aditya menarik istrinya ke dalam dekapannya. Loh kok malah nangis tunduk? Udah nggak usah nangis, kasihan bayimu nanti ikut sedih kalau ibunya sedih, tapi nyatanya Rahayu juga mengusap pipinya yang basah karena air matanya ikut menetes mendengar tangisan menantunya. Iya Bu, maaf, habisnya Ibu kok sayang banget sama Anga. Jadi pingin cepat-cepat pulang ke Jogja buat lahiran. Apa, jadi kalian sudah memutuskan nanti kalau kamu lahiran mau tinggal di sini Nduk? Rahayu terkejut sekaligus bahagia. Iya Bu, katanya Anga mau di sana aja biar dekat sama Ibu, jawab Aditya. Alhamdulillah, akhirnya Ibu bakalan dekat sama cucu Ibu terus.
Tapi memang ibu udah firasat kalau anak kalian itu pasti lebih sayang sama Utinya. Buktinya Anga doyan banget masakan ibu. Iya bu, besok kayaknya anak kami lebih milih ibu daripada kami, canda Aditya yang membuat dia wanita dalam hidupnya itu tertawa renyah. Perbincangan mereka pun berlanjut cukup lama karena Anga yang katanya merindukan ibu mertuanya itu. Kembali lagi ke kota yang istimewa. Di saat Aditya dan Anga sudah merajut kisah rumah tangganya yang begitu indah, maka keadaan rumah tangga Ajeng masih saja jalan di tempat. Nekat mengambil keputusan untuk berpisah sementara namun kenyataannya sama-sama terpaksa menahan rindu. Sebenarnya dengan rasa rindu itu saja mereka sudah bisa menentukan bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya. Tapi sekarang hanya ego yang masih menahan Ajeng untuk meminta Raka kembali. Padahal suaminya itu masih menghubunginya setiap hari. Seharusnya Ajeng hanya tinggal mengirim suaminya itu pesan, dan memintanya pulang. Tapi entah apa yang Ajeng tunggu sebenarnya. Mobil Ajeng tiba di depan rumahnya, dia menunggu seseorang yang sedang berlari untuk membukakan gerbang rumahnya itu. Ajeng tampak memperhatikan rumah di seberang jalan yang kini tampak terang. Padahal sebelumnya rumah itu selalu sepi tak berpenghuni meski sebenarnya masih sangat layak untuk ditempat karena masih bagus dan terawat. Mari Mbak, Ajeng terkejut dengan suara Mbah Bakir yang membuka pintu untuknya. Tukang kebun yang sudah bekerja begitu lama di sana. Iya Mbah, makasih ya, Ajeng segera membawa masuk mobilnya ke dalam pekarangan rumah. Mbah, iya Mbak, Mbah Bakir mendekati Ajeng yang sudah keluar dari mobilnya. Rumah depan udah ada yang tempati ya. Mbah Bakir melihat di seberang jalan mengikuti arah pandang Ajeng. Oh rumah itu, iya Mbah udah beberapa hari ini ada yang menempati. Tapi Mbah nggak tahu orang mana, orangnya tertutup soalnya. Oh gitu, syukurlah biar nggak gelap banget kalau malam. Iya Mbak, Ajeng ingin berbalik masuk ke dalam rumah, tapi matanya melihat seseorang yang masuk ke dalam rumah seberang jalan itu. Seorang pria berpawakan gagah dan tinggi namun memakai topi yang menutupi hampir separuh wajahnya. Itu orangnya Mbah. Iya Mbak, sempat Mbah sapa kemarin waktu Mbah bersih-bersih di depan. Tapi orangnya cuma mengangguk aja. Oh, ya udah Mbah saya masuk dulu. Iya Mbak, sebelum benar-benar meninggalkan mobilnya, Ajeng sempat kembali menoleh ke seberang jalan. Entah kebetulan atau tidak, pria tadi juga seperti sedang melihat ke arah Ajeng. Meski Ajeng tak bisa melihat jelas wajah pria itu tapi perasaan Ajeng mengatakan kalau pria itu juga sedang menatapnya. Kening Ajeng mengernyit, menajamkan penglihatannya yang terbatas karena langit yang gelap dan cahaya tak seadanya. Kok kayak kenal ya sama bentuk badannya. Gumam Ajeng namun sedetik kemudian dia menggeleng mengusir pikirannya. Mana mungkin itu Mas Raka. Dia nggak punya uang buat sewa rumah itu, Ajeng kembali mengkhawatirkan suaminya yang mungkin saja tidur di tempat seadanya. Ajeng masih menatap ke arah pria itu. Sampai akhirnya pria misterius itu yang lebih dulu masuk ke dalam rumah hingga membuat Ajeng tersadar dengan apa yang ia lakukan. Di mana kamu sekarang Mas? Gumam Ajeng dengan begitu sendu. Langkahnya lesunya membawa dia menuju ke paviliun miliknya yang dari dulu terasa sepi dan dingin sekarang terasa semakin sunyi.